Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi sahabat sama Jawan Misteri. Saya Aceng dan Abah Ani ya, Pak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini saya sama Abah mau mengungkap tanyakan emen mungkinnya, Bah. Banyak yang nanya Nanyain gimana asal usul apa betul itu ya, Kang Emen yang ganggunya apa bukan gitu, Bah ya. Hmm. Dan mungkin Abah yang akan lebih lanjut menjelaskannya. Sahabat, sebelum Abah mengungkap tentang asal usul atau legenda Kang Emen nih, Iya, Abah sebelumnya ucapkan untuk sahabat semua, terima kasih yang telah mendukung, selalu setia menonton channel Jawan Misteri. Mudah-mudahan video-video Abah bisa menghibur dan ada faedah dan manfaatnya. Apabila ada kekurangannya, Abah sama tim Jawan Misteri meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk sahabat dimanapun Anda berada yang selalu setia, Abah belum bisa melangkah ke tempat-tempat yang lebih jauh atau sejarah-sejarah ya. Memang kalau tempat-tempat ibaratnya tempat keramat atau legendanya apa Kang Aceng banyak lah, cuman Abah belum bisa sahabat. Dan di malam ini sahabat, Abah akan coba untuk membuka atau menelusuri tentang tanyakan Emen, dikarenakan Kang Emen lah yang menjadi sasaran atas terjadinya kecelakaan yang terjadi di Tanyakan Emen. Dan Abah di malam ini akan coba untuk membuka atau menelusuri secara pengalaman Abah atau mungkin di baliknya itu apakah iya atau tidak gitu kan. Dan Abah akan langsung sahabat coba untuk melihat tragedinya, kejadian awalnya ini, kecelakaan di awal Kang Emen. Bismillahirrahmanirrahim.
pasukan harimau kuning ini yang Abah dapat. Dan pasukan kera putih ini di sini ini ada legenda, ini siluman kemungkinan ya, ini yang Abah dapat. Dan kalau penglihatan Abah ini sebelumnya apa ini, tanyakan Emen, ini legenda ini bisa bersangkutan yang Abah katakan tadi nih Kang Aceh ya. Dikarenakan di zaman dahulu dari apa ini, kita ambil nih dari zaman kerajaan juga nih, Emen tuh ada kerajaan antara kera putih ya, Kang Aceh sama harimau nih. Berdampingan mungkin kerajaan? Tidak. Oh tidak. Tidak, ini dikarenakan di zaman dahulu nih, maka ini bernama legenda Subang ini. Ini ada perjalanan dari istri Prabu Siliwangi ini di zaman dahulu nih. Yaitu kalau dibilang kemungkinan namanya ini Sumpang Larang ya kalau Abah tangkap. Dan maka sekarang mungkin terlibat Subang itu ada legenda di zaman dahulu. Di waktu itu ini ada kejadian antara serang menyerang menggunakan energi kekuatan tentang makhluk gaib dan perang mungkin ya. Kita ambil secara singkat aja ya, dikarenakan Abah mengambil tentang asal usulnya, tanyakan Emen legendanya dari mana. Di singkatnya cerita nih Kang Aceh, kera ini merusak di zaman dahulu dan pernah ini beberapa kejadian maupun korban secara mengenaskan di zaman dahulu sampai hewan-hewan di kala itu kalau di pagi hari tiap malam Jumat itu di zaman dahulu ini pada seperti gigitan ya. Mati mungkin hewannya ya. Nah di kala itu yang menaklukkan pertarungan itu disingkat itu kedua makhluk gaib jin yang antara Abah katakan tadi dari bawahannya kemungkinan ini Sumpang Larang ini sangkutannya nih Kang Aceh. Ntar ini Abah tidak akan menggali dalam kesana dikarenakan Abah membongkar tanyakan Emen, cuman legenda dari sana. Nah setelah cerita itu akhir dan ini pasukan kera ini sampai sekarang saya kalah gitu kan ya perkataannya. Tapi bukan dalam arti saya takluk sama sampean gitu. Kalau menurut ada dendam mungkin ya. Tapi kami akan coba bikin permasalahan dengan keturunan kalau dibilang kalau Jawa Barat ini kan dari Tatar Sunda ya kan kami ganggu dengan cara apapun gitu. Dan dia itu mengatakan bersumpah juga di zaman dahulu nih yang Abah tangkap, kami akan mengganggu dikarenakan dia itu kalah zaman dahulu sama pasukan harimau mungkin ya, sama ya dikarenakan kalau harimau ya, kalau kera Kang Aceh maupun mau siluman mau ya jin mau aslinya itu emang kalau asli kan dari sananya juga takutnya itu dari ranting-ranting bambu ya itulah ketakutannya kera itu di situ. Nah setelah itu kera itu diam tidak melakukan secara intensif ya di zaman dahulu. Cuman setelah
selesainya itu kan timbul pertempuran secara kemanusiaan di zaman-zaman Belanda nih Kang Aceh. Di zaman dahulu di Ya, situ paling tragis kejadian, dan di situ awalnya kayu-kayu besar di zaman dulu, dan itu kontrak entah itu menjadi sejarah, itu yang punya sejarah Ya. yang bikinnya itu tetap orang-orang Belanda mungkin. orang Belanda ya, dari orang-orang company juga. Ya. Nah dari situ jalannya waktu, dan kera itu sebetulnya di situ ada tempat, kalau abah ini ada kayu besar, itulah Ya. gerbang utama atau Kerajaan Kerang mungkin. kerajaan kera itu. Dan ada tempat di sini Ya. bersangkutan di sebelah kiri nih, Ya. tapi dari jalan itu jauh kayaknya nih ada untuk dibilang nih pesugihan ya. Ya di tempat sebelah pesugihan ya, mungkin tapi ya, ini agak jauh dari dari kejadian ini. kejadian tempat ini. Nah setelah itu pada tahun berapa ini ini kan dibangun jalan ini dari awal, dari sana ini Kang Aceh waktu itu kan orang-orang ya, orang-orang Belanda itu mau menyambungkan antara kota Bandung Ya. Subang. Ya. Nah di kala itu tempat itulah yang menjadi wilayah sebagian yang abah katakan tadi, yaitu alam siluman. Jadi kena jalan itu himbasan jalan ya, dikarenakan waktu pembikinan jalan di zaman dahulu juga ini banyak kejadian yang aneh waktu itu. Apalagi banyak yang ganggu mungkin Bay. Iya, apalagi ini Kang Aceh ditambah secara, kalau orang-orang Belanda itu kan dulunya itu ya, maaf dari abah bukan berarti dia kan kemungkinan tidak tahu lah aturan haram najis atau tidak. Dia itu mengadakan tempat secara di situ secara untuk hawa nafsu yang tidak benar lah. Mungkin sekarang warung remang-remang mungkin ya. Kalau dikatakan itu sekarang mungkin ya, dari dulunya udah ada Kang Aceh. Nah tempat itu semakin mencekam energinya itu, apalagi energi mistik gaib itu, makhluknya ini alam siluman. Dan ini apalagi sampai sekarang nih beberapa gaib di situ semakin banyak. Dan yang pertama ini siluman kera ini yang tajam ini nih. Maka yang sering awalnya kejadian kecelakaan itu, yang pertama kecelakaan Kang Emen, emang kalau kecelakaan itu tergantung ya, atau kembali lagi kepada diri kita pribadi, ibaratnya sopirnya harus waspada atau bisa juga kecelakaan. Tapi ada juga yang terlibat ibaratnya masuk kejadian makhluk gaib ya. Nah seperti Kang Emen yang abah akan bongkar, yaitu tentang Kang Emen, apakah betul ditanyakan Emen harus membuang apa ini. Nah gini, bahkan kata orang ada klakson atau buang uang, koin atau rokok gitu bah. Ya. Faktanya dari mana itu bah? Ya itu kan yang ditanyakan. Ya, maka abah bikin konten ini. Jadi gini Kang Aceh ya, ntar abah akan luruskan dulu yang abah tadi ya. Ini belum. Nah setelah kecelakaan Kang Emen, Kang Aceh ini dia yang pertama kejadian kena musibah di kala itu. Di sana mungkin ya, di sana pertama kali dia masuk. Bahkan Kang Emen ini juga ya, kalau abah dapat rasakan, kalau dia masih hidup, dia tuh punya, kalau yang tahu pendengarannya kata-kata ya makhluk gaib seperti Kang Emen ini, yang kecelakaan di sini bukan kami, ibaratnya begitu. Yang tiap kecelakaan bukan kami, bukan yang Kang Emen yang ganggu mungkin. Tidak nih Kang, yang ini kan kalau manusia masing-masing pendapat ya Kang Aceh. Ini kan ini pendapat abah mengatakan tidak. Ini kan dia manusia biasa. Awalnya orangnya tidak arogan juga nih, kalau abah dapat dari ya
di zaman dahulu Kang Emen ini tidak punya energi, ibaratnya kekuatan atau kekebalan. Ya, Dia itu kalau ibaratnya pengalaman sih ada, cuman tidak Ya. sampai, kalau abah lihat tidak lah, Mm-mm. itu energinya sederhana. Iya, Bang. Cuman yang mengganggu sampai kejadian sekarang itu dari makhluknya yang abah katakan tadi, makhluk kera. Terus seperti sekarang lagi muncullah kan semakin banyak kecelakaan di sana, timbul energi itu yang mencekam. Negatif mungkin. Iya, kawasan di situ kan ke bawahnya itu panas kan. Jadi banyaklah hawa-hawa yang menimbulkan, ibaratnya nih satu bis tidak mungkin lah yang lewat ke situ mobil celaka semua. Iya, Tidak, Bang. itu kan yang diambil kita itu kan putaran waktu. Ya. Untuk kendaraan manapun pasti itu ada lagi turunnya, lagi kondisinya lagi kurang baik. Nah itulah ibaratnya kalau di manusia itu seperti orang mudah kemasukan roh halus kan, itu. Nah seperti yang kejadian di situ itu, bis itu lagi mendapat sifat dari rombongan di sana, bukan dalam arti manusianya, tapi dalam arti sikap di mobil itu ada ibarat kurang ya, kayak ibaratnya Apa sih mungkin? iyalah, ibarat lagi kena seperti pas hawa dengan apa kondisi di sana. Nah caranya kalau menurut apa ya, kita kembali langsung ke rokok itu. Kalau supir di turunan ya, turunan Kang Emen ini seharusnya kita fokus, berhati-hati untuk sekarang, dan kita emang Doa ya, Pak. baca doa. Yang penting kita konsisten, tajamnya pudunan itu bagaimana, bawa mobil kita di mana, dan kondisi kendaraan gigi itu ya pakainya berapa, itulah yang harus kita dekolasi. Kemungkinan kalau kita waspada dalam menguasai kendaraan, ya mungkin hitungan kejadiannya Kang Aseng lainnya. Apalagi kita lagi dapat keguncangan dan bawa mobil itu agak melamun, kemungkinan terjadinya menghibaskan orang lain. Dan untuk rokok tadi itu kalau menurut kata Abah ya, ini cuma menurut kata Abah, sebetulnya itu mitos Kang Aseng. Oh, mitos. Iya. Jadi mitosnya begini nih yang Abah tangkap, kejadian begini. Pernah ada suatu kendaraan tidak naik, ya mati mesin. Pas dia tuh melempar rokok, tiba-tiba si mobil itu hidup lagi dan jalan lagi. Sebetulnya kalau istilah di tempat-tempat begitu ya, Kang Aceng, dikarenakan itu rokok kan ada energi. Kalau emang sih kalau makhluk percaya atau tidak, kita kembali lagi kepada diri kita pribadi. Ada energi bisa memancing kekuatan, energi yang Abah katakan ya gaib gitu kan. Jadi semakin banyak yang membuang rokok di sana, semakin kuat. Akhirnya si makhluk di sana itu pada berdatangan di sana itu. Apalagi ya kalau masalah koin, ya itu istilahnya dikarenakan nih koin di sana juga banyak ada yang ngambilnya juga. Itu kan ya lah, Abah katakan itu apa kalau namanya mistis, masing-masing kepercayaan, tapi itu tidak ada efek sama keselamatan di sana. Tapi keselamatan kita harus hati-hati dan berdoa. Dan emang kalau masalah rokok itu udah kemungkinan menjadi mitos ya, gara-gara di sini harus buang rokok gitu. Tapi kemungkinan tidak semua orang ke sana membuang rokok nggak sih? Ibaratnya yang bisa juga lewat selamat, maka itu bisa dikatakan ya, yang Abah katakan tidak menjamin bahkan membuangnya rokok itu kita akan selamat, tapi kewaspadaan dan berdoanya lebih kita lebih hati-hati, kita tetap ibaratnya bisa melewati tanjakan Emen. Dan sahabat, kejadian tanjakan Emen ini tidak ada bersangkut paut ya, menurut pengalaman Abah ini tidak ada legenda mengatakan Kang Emen lah
penyebabnya ya Pak. Penyebab tiap kecelakaan ditanyakan Emen. Menurut Abah, tidak, ini ada energi. Siapa yang mempunyai kekuatan seperti indigo ya, alam-alam begitu. Dan menurut Abah di situ itulah tempat alam gaib Kang Aceng, karena itu jalan itu di depan ini pintu gerbang alam gaib ini ya kalau terhibas mungkin ada emang sih kalau kelewat mungkin kelewat. ya kelewat. Nah itulah yang menjadi brutanya makhluk itu Iya, Pak. dan kondisinya jadi tidak nyaman untuk dia, dan akhirnya dendamnya dia itu jadi muncul dalam yang Abah ceritakan tadi. Iya, Nah jadi untuk tanyakan Emen sahabat, yang Abah dapat ini bukan semata Kang Emen Iya, yang mencelakakan kejadian-kejadian di situ, tidak. Menurut Abah dikarenakan Kang Emen itu awalnya manusia biasa dan dia tidak mungkin mengambil manusia sebanyak mungkin. Dan untuk apa? Dikarenakan kecelakaan dia di sana karena dia awalnya manusia, dia juga kan ada pertanggungjawabannya. Dia itu kan larinya kemana, jalannya kemana itu. Jadi menurut Abah ini mitos Kang Emen ditanyakan Emen, Kang Emen semata-mata yang menjadi mungkin orang pertama yang kecelakaan di sana ya Bang. Iya. Makanya sampai terkenal mungkin tanyakan. Kalau dulunya ini kan kayu-kayu besar nih Kang Aceng, setelah ya lagi yalah kita waktu di zaman kerajaan-kerajaan itu kita lewati aja ya Kang Aceng, kita bercerita ini kan kebun kontrak ini Belanda. Nah dari situ juga ini tempat ini udah dipakai tempat yang tidak benar dahulunya, maka sampai sekarang banyaklah kalau Abah dapat tempat-tempat atau warung-warung yang dikatakan Kang Aceng itu di situ posisi itu jadi melegenda. Maka tempat posisi keadaan begitu, maka kalau seandainya kita istirahat di sana, andaikan nih ini tidak semua orang ya kan, seandainya kita iseng-iseng di warung itu setelah kita gitu turun, itu kan ada bencana untuk kita juga sendiri. Kadang-kadang ya kecelakaan bisa terjadi juga lah dikarenakan kita telah minum mabukan atau bagaimana, akibatnya konsentrasi kita fokusnya di mobil, jadi bisa menimbulkan kecelakaan. Ditanyakan Emen dan sahabat semua, kemungkinan untuk tanyakan Emen untuk menutup supaya ini tidak menyalahkan perjalanan Kang Emen, kita cukup berdoa, waspada kalau di kendaraan, fokus, terutama kita baca basmalah dikarenakan kebersihan untuk diri kita pribadi, dan kelima itu mudah-mudahan bisa membantu menyelamatkan untuk diri kita dan ibaratnya kalau kita bawa rombongan dan rombongan kita Kang Aceng. Dan Kang Emen juga kalau Abah tangkap dia tidak pernah mengambil manusia siapapun kalau Abah tangkap ini. Jadi legendaris ceritanya ini makhluk jin atau siluman. Sedangkan makhluk itu kan yang Abah katakan tadi kera itu termasuknya bisa makhluk makhluk jin. Jadi penampakan banyak penampakan di situ. Iya. Dikarenakan makhluk itu kalau namanya jin bisa merekam Kang Aceng sosok siapapun. Andaikan Abah pribadi begini nih sosoknya, dia itu memunculkan bisa aja dengan wujud Abah, dan dia memunculkan pakai sosok Abah ibaratnya meninggal di sini nih, sekarang jadi gentayangan bisa. Bahkan nama Abah itu bisa dijual dengan nama sosok jin itu. Nah, maka untuk sahabat semua yang ada di kawasan Subang, mungkin dari Abah ini tidak panjang lebar ya, cuman itu yang Abah sampaikan. Bila ada kekurangannya, Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tanyakan Emen untuk Kang Emen. Abah beberapa kali mengungkap Kang Emen tidak bersangkutan sampai mencelakai orang banyak, dikarenakan dia juga manusia biasa dan dia juga punya tanggung jawab perjalanan, jangankan untuk mencelakai orang lain, bahkan dia sendiri mau kemana gitu. Jadi di sini kalau Abah mengatakan begitu, ini kan yang Abah tangkap, itu yang Abah sampaikan. Jangan kan manusia ibaratnya untuk mengambil orang banyak, untuk apa Kang Aceng? Karena kan dia juga menanggung diri sendiri mau kemana. Nah maka kemungkinan inilah yang Abah katakan tadi, ini tempat yang
sering kejadian tanjakan ini ada tempat alam ya singkatnya Iya, alam gaib, iya, alam siluman, iya, dan di situ tidak, kalau sampai sekarang kemungkinan makhluk-makhluk Kang Aceh ini semakin, banyak mungkin. iya semakin banyak. Ini ada sosok berbulu juga Heeh. dan ini banyak. Dan jadi itulah kesimpulan dari Abah, tanyakan Emen tidak bukan semata Kang Emen, tapi kejadian itu kembali lagi kepada diri kita pribadi, dan hati-hatilah di situ, bacakan doa. Dan ibaratnya kalau yang percaya tentang membuang uang atau yang membuang Iya, koin Bang. atau rokok, Iya, itu balik lagi kepada diri kita pribadi ya. iya, Bang. Dikarenakan emang betul Kang Aceng, Iya, ibaratnya waktu emang betul ada kejadian heeh. yang Abah Zaman katakan dulu ya, tadi heeh. ya. Jadi begitu mobilnya mati tidak jalan, dia itu buang rokok dan Hmm, tiba-tiba hidup dia itu kembali, hidup Bang. kembali. Hmm. Apakah itu betul kebetulan Iya, atau bagaimana Abah hmm, juga, maka itu pas kebetulan begitu iya, Bang. gitulah. Mungkin itu aja yang Abah sampaikan. Oke sahabat, sekian dulu ya dari Tanjakan Emen. Mungkin ada video-video selanjutnya lagi ya. Saya sama Abah Aning pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.